Ya, masih terpatri di benak warganet unggahan dari para mantan pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan yang dipecat dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Mereka menunggu hari-hari terakhir jelang 30 September 2021, puluhan dari mereka resmi tidak bertugas. Dan sejumlah pakar menilai Presiden Jokowi sebagai pemilik tampuk tertinggi ranah eksekutif di Indonesia lari dari tanggung jawab dan tidak konsisten terkait penanganan nasib mereka. Bagaimana dari kacamata media, kita bahas lebih dalam bersama narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama ada Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Sulverdi. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Fani. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan yang kedua Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com, Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mas Elvan. Selamat malam, Fani. Alhamdulillah ya Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Saya ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, bagaimana Anda melihat di balik sikap dan juga timing dari pemimpin KPK ya yang terkesan buru-buru dalam pemecatan para pegawai KPK ini? Iya, Van. Nah, ini memang hal yang selama ini kita selalu sorot ya selama beberapa waktu terakhir. Semenjak gonjang-ganjing di KPK ini mulai dari revisi Undang-Undang KPK, kemudian muncul tes wawasan kebangsaan yang kemudian memunculkan 56 pegawai KPK harus diganti gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah keprihatinan sebenarnya karena kita tahu nama-nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu banyak nama-nama yang memiliki rekam jejak yang tidak biasa. Betul. Artinya tidak biasa itu mereka sangat luar biasa dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini misalnya pernah menangkap membongkar kasusnya Setia Novanto, kemudian Juliari Batubara, dan juga ada Novel Baswedan yang pernah disiram air keras gitu ya. Jadi ini tentu memunculkan pertanyaan gitu. Apa orang-orang yang selama ini berdedikasi, bekerja di KPK selama berapa belas tahun gitu ya, kemudian sudah menunjukkan kerja yang sangat luar biasa, itu harus ternyata tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dan kita tidak pernah tahu loh, sebenarnya tidak pernah dibuka bahwa tes wawasan kebangsaan itu sebenarnya seperti apa dan kenapa tidak lolos gitu ya, tidak lulus gitu. Dan sekarang kemudian sudah dinyatakan akan diberhentikan per tanggal 30 September. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan berikutnya, kenapa harus tanggal 30 September misalnya. Ada banyak pertanyaan di sini. Tapi ya kita semua di sini sekarang mencatat ya, peristiwanya kita catat dan kita sudah sajikan biar semuanya nanti publik yang akan menilai gitu, Van. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya melihat bagaimana sikap publik ini, kalau sampai dengan saat ini kita tidak bisa atau tidak melihat itu berefek pada keputusan yang akan diambil pada tanggal 30 September atau yang akan ada pada 30 September 2021 ini, Mas Revo? Iya, betul. Kecuali kita sama-sama ya. Tapi kan begini, Van. Kita semua sekarang apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kecuali kita melakukan kritik tajam kepada proses-proses ini gitu ya. Tapi juga beberapa di media sosial juga kita lihat ada beberapa pro kontra di sana, dukung juga ada gitu. Semua kita paparkan. Kita dalam konteks sebagai media kita memaparkan dan artinya sejarahnya ini kita catatkan gitu kan ya. Sejarahnya kita catatkan dan ke depan gitu orang akan melihat sebenarnya bagaimana apa yang sedang terjadi sekarang dan siapa yang bertanggung jawab pada di situ. Semuanya kita sajikan secara terang benderang, Fani. Oke, baik. Yang bisa kita lakukan sekarang. Baik, kalau misalnya kita melihat siapa yang bertanggung jawab, mungkin ini salah satu perhatian publik terkait atau terletak pada pundak Presiden. Nah, ini pertanyaan untuk Mas Elvan, bagaimana media khususnya Detik ini menakar sikap Presiden? Kalau kita mengutip pertanyaan beliau sempat mengatakan, mungkin bisa kita kutip ya, kalau kasus ini terutama jangan apa-apa ditarik ke Presiden, termasuk dalam kasus TWK ini. Apa insinuasi yang Mas Elvan tangkap? Oke, Fani, sebelumnya maaf ya nggak ada masuk gambar karena ada gangguan setelah hujan deras tadi. Jadi ini tes wawasan kebangsaan dengan segala kontroversinya ya, Fani ya, sudah jadi perhatian publik yang luar biasa. Ya kan curhatannya para pekerja KPK yang kemudian akan diberhentikan itu juga menuai perhatian publik yang luar biasa. Ini bukan main-main ini bukan hal kecil sebetulnya.
Karena itu sebenarnya Detikcom masih terus mendorong agar ada klarifikasi yang clear dari penyelenggara TWK ini. Ini sasarannya apa sebetulnya dan kenapa kemudian ini ya seperti tadi Mas Revo sampaikan ya, hasilnya malah kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi. Kenapa? Oke. Karena banyak orang-orang yang berjasa dalam pemberantasan kasus-kasus besar kemudian ada di dalam satu paket yang akan diberhentikan ini. Kemudian sampai sekarang kita masih menunggu sebetulnya ada harapan terakhir Fani, karena Komnas HAM dan Ombudsman sampai saat ini masih menunggu waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam setiap ada persoalan, Ombudsman seringkali diterima Presiden Jokowi untuk kemudian mencari solusi ya, kemudian diberi solusi, kemudian memberi masukan dan diterima dengan baik. Cuman terkait dengan TWK ini sampai sekarang belum dapat waktu dari Pak Jokowi. Jadi sampai sekarang kita masih dorong karena Komnas HAM dan Ombudsman itu punya banyak catatan terkait TWK ini, sehingga tentu kita berharap agar Presiden menerima mereka. Persoalannya adalah seperti yang Fani tadi sampaikan, Presiden sudah menyampaikan bahwa jangan semua itu diserahkan kepada Presiden. Ya, Fani tadi ini persis kutipan dari Pak Jokowi di istana pada saat bertemu dengan Forum Pemret ya. Kemudian Jokowi juga bilang bahwa ini kan ada pejabat pembina, harusnya kan menjadi tanggung jawab mereka dan saya nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan MK. Tapi jangan lupa Fani, salah satu kampanye Presiden Jokowi yang masih dipegang sampai sekarang adalah pemberantasan korupsi. Ya kan? Pemberantasan korupsi adalah satu hal yang tidak bisa dipandang remeh, dipandang sebelah mata. Dan kalau Pak Jokowi anti korupsi, ya Fani, kalau Pak Jokowi anti korupsi sekarang waktunya Pak Jokowi ambil alih. Karena ini bukan tentang semuanya diserahkan kepada Presiden. Ya, Jokowi bilang kalau ada pejabat pembina, tapi ketika pejabat pembina tidak ada yang bergerak, ya Fani, maka otomatis harus diambil oleh Presiden, sekaligus mengevaluasi kebijakan ini dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap para pejabat pembina yang ternyata bikin Presiden repot, Fani. Andainya pejabat pembina itu kerja dengan baik, tentu Presiden nggak usah ngomong begitu kan. Jadi sekarang semua mata tertuju kepada Pak Jokowi. Pak Presiden, sekarang waktunya Anda membuktikan bahwa Anda pro pemberantasan korupsi, begitu Fani. Oke, tapi kalau misalnya kutipan ini masih akan terus berjalan gitu ke depannya, tidak ada tanggapan atau tidak ada tindakan apa-apa, apakah ini akan melahirkan konsekuensi baru ke depannya yang Anda lihat, Mas Elvan? Saya kira ini akan jadi presiden yang buruk ya Fani ya. Akan jadi presiden yang buruk gitu. Di mana ini kan banyak sekali isu konspirasi dan lain-lain di kalangan masyarakat, di media sosial, di antara tokoh gitu yang mempertanyakan ada apa dengan TWK. Ini kan kemudian dikaitkan dengan orang-orang ini kemudian istilahnya terlalu ekstrim segala macam. Tapi faktanya ternyata setelah beberapa tokoh bahkan membela gitu, menyatakan bahwa sangat tidak mungkin salah satu pekerja yang dinyatakan tidak lolos TWK itu dianggap tidak lolos kebangsaan, padahal dia terlibat pada saat Presiden Gus Dur berkuasa gitu, sudah menjadi pembantunya. Kita tahu Presiden Gus Dur sangat orang yang sangat toleran ya. Jadi kemudian banyak sekali konspirasi yang mengatakan seolah-olah ini menyingkirkan sekelompok orang. Itu kan jangan sampai itu kemudian terus berkembang. Nah, ketika kemudian ini ada hal-hal seperti ini, kemudian dipecat tanggal 30 nanti, tentu orang, mohon maaf, kepercayaan terhadap KPK, kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia itu akan turun. Dan itu berimpak langsung kepada pemimpin nomor 1 di negeri ini. Oke, baik. Saya ke Mas Revo lagi. Mas Revo, Presiden juga sebelumnya mengatakan kita ikuti saja proses hukum yang masih berjalan. Tapi yang menggelitik adalah ini proses apa yang dimaksud? Kan kalau misalnya kita mengakar pada putusan MA-nya sudah keluar, kemudian juga putusan MA ini juga mengarah ke Presiden. Ini maksudnya Presiden apa ya? Nah itu Van, yang juga kita semua mempertanyakan gitu ya. Apakah memang akan ada mekanisme banding gitu. Nah apakah kemudian 56 pegawai KPK yang diberhentikan ini akan banding. Karena memang sudah disampaikan oleh Mas Elvan gitu. Komnas HAM kan memiliki catatan, ada pelanggaran HAM lah. Kemudian Ombudsman juga memiliki catatan, ada dugaan maladministrasi dalam proses pemberhentian ini. Artinya ketika dua lembaga negara yang cukup kredibel ya, Komnas HAM dan Ombudsman itu mengatakan ada pelanggaran HAM dan ada maladministrasi, harusnya ini dibuka lagi secara proses hukumnya melalui proses banding gitu ya, apakah melalui nanti diajukan ke, memang semuanya lagi-lagi ada ke Presiden ya Van ya, pada ujungnya gitu ya. Proses hukum sebagai seorang kepala negara, Presiden sebenarnya memiliki hak untuk campur dalam persoalan ini. Karena
hal baik dan buruk di negara ini kan semuanya pasti akan tertuju pada orang nomor satu di negeri ini. Nah, kita tahu sekarang indeks korupsi di Indonesia turun tahun 2021 ini. Bandingkan tahun 2019 misalnya, gitu, catatan indeks korupsinya turun. Artinya kalau misalkan apa efeknya, sudah nggak perlu menunggu nanti bulan depan. Awal tahun ini kita sudah tahu bahwa indeks korupsi di Indonesia itu turun karena beberapa hal kan gonjang-ganjing yang kalau melihat timeline waktunya juga pasti sudah bisa ditebak lah ya, sudah bisa diketahui kapan ya. itu turunnya 2019 dan 2021 gitu kan. Rentetan timelinenya mulai dari revisi undang-undang KPK, pemilihan honor KPK dan sebagainya, kemudian yang sampai sekarang ada gonjang-ganjing tentang pegawai KPK yang tidak lulus TWK dan lain-lain. Nggak perlu nunggu sampai bulan depan, saat ini aja kita sudah merasakan gitu bahwa ada presiden buruk dari kejadian-kejadian ini. Ketika KPK tidak bisa memberesi urusan internal ini, ada gonjang-ganjing di urusan internal, pasti akan berpengaruh pada kinerjanya lembaga KPK. Sementara kita semua rakyat Indonesia berharap banyak pada KPK terkait dengan pemberantasan korupsi di negara ini. Oke. Untuk bicara harapan nanti akan kita bahas di akhir dialog ya, Mas Revo dan juga Mas Elvan, karena kalau misalnya bicara harapan tentunya ini akan menjadi sebuah katakanlah dasar dari bagaimana usaha kita ke depannya. Tapi sebelumnya nih, bagaimana Mas Revo dan juga nanti Mas Elvan, ini pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda juga, melihat dukungan dari publik terkait isu ini. Kalau kita komparasi ya, bagaimana masifnya dukungan mengalir saat konflik Cicak versus Buaya kemarin atau saat revisi KPK kemarin, itu juga terlihat ya. Nah, publik figur saja sampai ikutan waktu itu. Kalau sekarang bagaimana Mas Revo? Mas Revo? Apa tadi nggak begitu clear suaranya gimana? Baik, Mas Revo, bagaimana Anda melihat dukungan publik terkait dengan isu ini? Kalau misalnya kita membandingkan dengan konflik Cicak versus Buaya atau undang-undang revisi KPK kemarin, kan begitu terlihat masif ya dukungan mengalir ya. Kalau sekarang bagaimana? Oke, ya memang harapan masih punya kita semua menggantungkan harapan kepada KPK gitu. Kita semua juga melihat kemarin ada membongkar kasus dari Kementerian Sosial, KKP misalnya, ada harapan yang tumbuh di situ, Fani. Dan tapi gitu ya, masyarakat kita itu masih juga melihat ketika persoalan TWK ini, persoalan pegawai KPK yang dikaitkan dengan tidak lulus dengan tes wawasan kebangsaan ini, kita juga tanya gitu, ini sebenarnya ada apa di dalam KPK gitu. Ketika konvers misalnya kemarin gitu ya, yang ada 3 dari komisioner yang hadir, 2 tidak datang gitu ya, ya oke lah salah satunya kena kasus etik gitu, tapi 1 tidak hadir. Ini kan munculkan pertanyaan kenapa misalnya apakah tidak bulat suara komisioner di situ. Artinya gini, secara kelembagaan publik memiliki harapan dan memiliki dukungan yang sangat tinggi terhadap KPK. Tapi tidak terlalu Tapi kelihatan kemudian ya, secara struktur bisa jadi kemudian kita pertanyakan struktur KPK yang sekarang. Karena di internal ke struktural ini kemudian muncullah pro kontra ini kan, Van? Baik. Di dalam kepengurusan yang sekarang ini. Oke. Jadi kalau secara kelembagaan saya rasa semua orang masih punya harapan dan masih punya dukungan yang sangat tinggi ya. Itu kenapa kita semua kan bersuara ketika ada hal dan kita memberitakan kan ketika ada hal-hal kita bisa bilang lah ya ini pro kontra atau ketidaklaziman dalam hasil TWK ini ya. Urusan kepegawaian ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah kerja 15 tahun lebih dan dites dan tidak lulus wawasan kebangsaan. Terus bagaimana dengan ketika seleksi di awal pada waktu itu gitu. Berapa nama juga kita tahu itu menjadi mentor dalam urusan Pancasila dan lain-lain. Tapi dia kemudian tidak lulus dalam tes kewawasan kebangsaan. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian layak dipertanyakan. Baik. Nah, kejanggalan-kejanggalan tersebut Mas Elvan, kalau misalnya kita lihat ini dukungan untuk Mas Elvan ya gitu, dukungannya tidak se-trending atau semasif ketika revisi Undang-Undang KPK atau kemarin pas lagi konflik Cicak versus Buaya sebelumnya. Menurut kacamata Mas Elvan seperti apa? Saya kira betul, Fani. Jadi sebetulnya persoalan ini seperti sudah terabaikan.
Jadi sebenarnya ini sudah mendekati tanggal 30 nih ya. Jadi kira-kira ini nanti setelah tanggal 30 tidak, kalau memang nanti ombudsman dengan dengan Komnas HAM tidak diterima presiden gitu ya, nanti kemudian akan ya betul-betul terabaikan. Sekarang terabaikan, nanti betul-betul hilang gitu kan. Jadi Oke. tidak ada kontroversi, harapannya begitu mungkin kan. Hmm. Cuman kan masyarakat ini kencang sekali, dan kami media Detikkom, kami ya, dengan grup dan tentu saja media-media lain juga kan bersama dengan pakar-pakar yang kritis terhadap hal ini, yang mendukung penuh pemberantasan korupsi dan mempertahankan kekuatan KPK. Satu suara semuanya ya. Tentu kita semua akan gaspol ya untuk mengingatkan presiden. Dan yang menarik adalah pernyataan presiden, Fani, di saat ini dukungannya lemah sekali loh ini kepada isu ini. Ya dulu kan sampai DPR itu sampai berapi-api gitu kan. Ini betul-betul Komisi 3 sangat ya. minim. Ini nyaris nih di last minute, memang betul-betul harapan terakhirnya ya tinggal pertemuan Komnas HAM dengan Ombudsman dengan Pak Presiden itu kalau ditemui segera. Sisanya ya kami media dan masyarakat yang mengawal ini, sementara tidak ada political will dari partai politik bahkan terkait hal ini. Oke. Sedangkan partai politik itu kan lahir sebagai saluran untuk kritis masyarakat begitu, Fani ya. Oke. Jadi karena itu sangat ironis sebetulnya isu sebesar ini menyangkut eksistensi pemberantasan korupsi tapi kemudian terabaikan, Fani. Oke. Seperti itu. Tapi kita harapkan mungkin dengan gaspolnya media ini setidaknya masih bisa melahirkan perubahan ya, tentunya demi memberantas korupsi di Indonesia secara keseluruhan. Mas Revo dan juga Mas Elvan tahan dulu, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan dialog dalam segmen selanjutnya.